sampai kemudian tubulus connectivus tadi, kemudian ke ductus papillaris. Ya, jadi semua bisa kelihatan di sini bagaimana perbedaan sel-selnya, perbedaan gambar dari sel tersebut. Nah, fungsi ginjal ini banyak sekali dan besar sekali pengaruhnya ke tubuh. Ya, yang pertama mungkin yang kalian ingat sekali adalah bagaimana pembentukan urin terjadi. Ya, tapi ginjal tidak hanya itu saja. Sebenarnya dengan pembentukan urin akan disertai juga dengan pengeluaran dari sisa metabolisme tubuh. Ya, jadi ekskresi sampah, istilahnya waste. Kenapa dibilang sampah ya karena sisa metabolisme tubuh juga dikeluarkan melalui urin dan itu fungsi dari ginjal juga. Kemudian untuk darah dia juga ada fungsi lainnya. Apa itu? Dia membantu meregulasi produksi dari red blood cell ya. Makanya pada beberapa penyakit gangguan ginjal itu akan mempengaruhi atau memberikan gejala klinik berupa anemia ya karena dia memang fungsi dari ginjal tersebut untuk meregulasi atau mengatur dari produksi red blood cell. Jika terganggu maka pembentukan red blood cell-nya juga itu akan terganggu sehingga biasanya manifestasi klinik atau gejala yang dilihat oleh dokter itu berupa gejala anemia ya. Nah, selain itu juga ada pengaturan berbicara tentang pengaturan ginjal juga mengatur hal yang lain, contohnya elektrolit ya. Nah, elektrolit diatur, kemudian asam basah atau pH juga diatur dan sebagainya. Dan juga pengeluaran kalsium ya, regulasi kalsium dan fosfor diatur juga dalam dalam ginjal. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana mengontrol keseimbangan air ya. Itu adalah tugas dari ginjal juga. Dan yang selain itu juga ginjal juga membantu sintesis ya. Sintesis apa? Vitamin D. Jadi dia yang mengubah vitamin D menjadi bentuknya aktif. Jadi yang tadinya bentuknya tidak aktif, inaktif, itu akan berubah menjadi bentuk aktif ya, dalam tubuh. Oke, jadi ini fungsi-fungsi ginjal. Lebih jelasnya mungkin ada di kuliah fisiologi juga ya, yang kalian mungkin sudah dapat di minggu lalu. Ini hanya penyegaran lagi, kembali saya tekankan. Nah, kenapa saya jelaskan mengenai fungsi ginjal? Padahal kan sebenarnya saya kuliahnya tentang obat-obatan ya. Nah, mungkin adik-adik saya sedikit flashback ke belakang pada saat kalian kuliah CSL 1 kalau tidak salah ya. Saya sempat menjelaskan mengenai dasar farmakologi. Nah, dasar farmakologi itu terkait dua hal utama, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Nah, terkait masalah ginjal, itu yang paling erat kaitannya adalah dari segi farmakokinetiknya deh ya. Jadi di farmakokinetik kita kenal 4 proses tersebut. Ada atau yang biasa disingkat dengan ADME, ADME, ya. Ada absorpsi, kemudian distribusi, bagaimana obat tersebut didistribusikan, kemudian metabolisme, bagaimana obat tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian dimetabolisme, dan yang terakhir proses eliminasi, bagaimana obat yang masuk setelah diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, sisanya itu harus dieliminasi. Ya. Jadi sisa metabolisme harus ada dikeluarkan. Itu melalui proses yang namanya filtrasi dan juga sekresi. Nah, ginjal punya peran yang cukup besar pada proses yang terakhir ini deh. Proses yang namanya proses eliminasi. Ya. Jadi di situ berperan ginjal. Jika pada pasien tertentu ada gangguan ginjal, maka proses eliminasinya pun ini akan mengalami perubahan tergantung dari berat ringan dari
berat ringan dari kelainan atau penyakit pasien ya. Jadi saya tekankan bahwa kalau ada pasien-pasien dengan kelainan ginjal, maka kalian juga harus hati-hati. Hati-hatinya dalam hal apa? Hati-hati dalam pemberian obat ya. Karena kita sudah tahu dari 4 proses ini, pada pasien ginjal dia itu akan mengalami gangguan pada proses eliminasinya ya. Jadi harus hati-hati, harus ada perhatian khusus terhadap pasien-pasien tersebut. Nah, ginjal ini saya kaitkan dengan proses penuaan atau dalam suatu pertumbuhan. Boleh dimatikan ini deh, di mute dulu. Ya, oke, thank you. Jadi yang saya mau jelaskan di slide ini adalah bagaimana hubungan antara ginjal dengan usia ya. Jadi seiring dengan pertambahan usia juga ada perubahan pada sistem urinarius khususnya di ginjal tersebut. Nah, di kolom yang pertama di sini kalian bisa lihat ya, pada infant atau bayi ginjalnya itu masih sifatnya imatur. Imatur artinya dia belum matang betul ya. Jadi apa yang terjadi di dalam, bahwa ternyata aliran darah ginjalnya, kemudian juga ada yang namanya glomerular filtration rate atau GFR-nya ya, itu akan lebih rendah dibandingkan staging atau usia-usia di atasnya ya. Sehingga hal tersebut itu akan menyebabkan keterbatasan ya, ketidakmampuan atau keterbatasan dari kemampuan ginjal itu sendiri untuk mengekskresikan natrium ya, mengekskresikan air dan juga mengatur asam basa dalam tubuh ya. Jadi di infant. Kemudian masuk di usia produktif 18 sampai anak, kemudian masuk ke usia dewasa muda ya, itu sudah mulai normal semuanya. Jadi keadaan peak atau keadaan yang normal di mana mencapai fungsi ginjal yang normal itu pada usia tersebut. Masuk di usia 35 dan juga kisarannya sampai usia 40 itu sudah mulai ada proses penurunan ya. Jadi mulai lagi ada proses penurunan dan ini terjadi hingga usia 85 tahun ya. Bisa mencapai sampai 50% fungsinya turun ya dari fungsi ginjal tersebut. Kita lihat pada usia 40 tahun itu GFR-nya aliran darah ginjal itu hanya sekitar 600 ml per menit ya. Kemudian turun lagi atau sekitar 120 ml per menit untuk GFR-nya. Nah, di usia 85 ini berkurang jadi 300 ya, dengan GFR 60 sampai 70. Jadi bisa sampai setengah dari usia sebelumnya. Jadi ini yang harus jadi perhatian lagi setelah yang tadi saya sebutkan bahwa ginjal itu selain mempengaruhi secara farmakodinamik, farmakokinetik juga berperan. Nah, untuk yang slide ini yang saya ingin tekankan adalah fungsi ginjal pada usia-usia tersebut ya. Jadi kalau ada pasien datang, jadi ini tidak berlaku untuk hanya sistem urinarius deh ya,
Tapi untuk seluruh sistem, kalau ada pasienmu datang, kalian sebagai dokter, kemudian harus kalian perhatikan. Itulah mengapa pentingnya kita tahu usianya, ya. Kalau kita lihat usianya anak, maka harus kalian pertimbangkan hal yang di kiri atas ini, bahwa dia ginjalnya mungkin belum matur, ya, masih imatur. Kemudian kalau dia pasien 35-40, oh, ini sudah mulai ada proses degenerasi atau penurunan fungsi dari ginjal. Terlebih kalau sudah masuk geriatri, sudah usia lanjut, ya, lansia, itu harus kalian pahami betul, ini fungsi ginjalnya sudah setengahnya, ya, dari dewasa yang normal. Nah, itu penekanan saya untuk slide ini. Jadi ini yang disebut fungsi dari ginjal, ya. Jadi terkait dengan usianya. Kemampuannya untuk mengabsorpsi glukosa juga akan menurun, ya. Itu seiring dengan pertambahan usia. Begitupun kemampuannya untuk mendilusikan dan lebih mengkonsentrasikan urin. Jadi dalam ginjal itu ada proses pemekatan urin, ya. Jadi urin memekat. Jadi kalau mulai bertambah usianya, itu kemampuannya juga ikut menurun, ya. Kemudian ginjal itu akan lebih slow respon, ya, slow rest untuk keadaan-keadaan keseimbangan asam basa, ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata dengan keseimbangan asam basa itu juga mempengaruhi keadaan tubuh kita, khususnya dalam proses infeksi, ya. Jadi kalau ada perubahan pH urin, Dek, ya, terkait usia itu asam basa tadi saya sebutkan, maka kemudian akan terjadi perubahan pH urin. Nah, pH urin berubah itu akan menyebabkan kemampuan mikroba untuk masuk dalam tubuh itu akan jauh lebih mudah. Selain itu juga pertumbuhan mikroba akan lebih mudah terjadi jika terjadi adanya perubahan urin, ya. Seperti itu. Makanya kenapa penting penting juga keseimbangan asam basa itu pada tubuh kita, ya. Nah, untuk serum creatinine levels ini kita bisa lihat dia tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan usia. Jadi malah untuk kasus-kasus tertentu massa ototnya ini juga akan menurun seiring dengan usia, ya. Jadi ini fungsi-fungsi dari ginjal selain yang di depan tadi, ya, dan kaitannya dengan usia atau umur dari pasien. Jadi ya, saya harap kalian bisa perhatikan. Saya kira ini saya tidak usah menjelaskan panjang di sini. Ini prosesnya kalian pasti tahu, ya, mulai dari mananya sampai akhirnya terjadi pengeluaran urin, ya, ekskresi urin. Nah, itu baru pendahuluan, ya. Jadi kita sekarang baru masuk ke farmakologinya. Jadi obat-obat yang akan saya jelaskan di sini itu terkait beberapa hal, ya. Jadi sebenarnya untuk farmakologi terkait sistem urinarius itu ada beberapa obat yang masuk atau kelompoknya. Ya, ada yang disebut diuretik, kemudian ada alpha blocker, kemudian ada 5 alpha reduktase inhibitor atau biasa disebut ARI, ya. Kemudian ada fosfodiesterase inhibitor dan prostaglandin, dan juga ada antimuskarinik dan antiinfektif atau biasa disebut antimikroba atau antibiotik, ya. Nah, ini semua kita jelaskan. Namun mungkin untuk antimuskarinik dan antiinfeksi itu ada masuk di muskarinik, kayaknya masuk di muskula kemarin saya sempat jelaskan. Kemudian yang antiinfeksi mungkin lebih jelasnya nanti akan saya bawakan di blog respi, ya, terkait antibiotik. Ini, jadi hanya 3 atau 4 di atas ini yang akan saya jelaskan hari ini.
Masih semangat, Ji? Kayaknya ini sudah mulai ngantuk-ngantuk. Saya lihat. Boleh kameranya agak-agak diturunkan, banyak sekali kepalanya, Ji, saya lihat. Iya, betul. Banyak cuman jidat saya lihat. Kita masuk di kelompok yang pertama deh ya. Ini yang disebut dengan namanya diuretik atau biasa juga disebut dengan bahasa water pills, dengan istilah water pills. Water pills artinya pil air ya, pil air. Kenapa disebut pil air? Karena kalau minum obat ini itu pasien akan kencing-kencing ya, banyak mengeluarkan air. Bentar ya. Oke. Sampai water pills tadi dia. Ya, jadi obat-obatan yang bekerja pada ginjal itu dimaksudkan untuk meningkatkan volume urin. Caranya bagaimana? Dengan menekan reabsorpsi natrium atau salt, garam ya. Kalau kalian bilang garam, ini sebenarnya sejatinya natrium. Kemudian water, air, jadi dihambat reabsorpsinya dari beberapa tubulus. Tergantung jenis obatnya sebenarnya. Ya, jadi nanti diuretik ini dibagi-bagi lagi kelompoknya. Nah, diuretik umumnya diberikan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, gagal jantung ya, gagal jantung mungkin nanti lebih detail kenapa diberikan diuretik karena pada saat pasien mengalami gagal jantung ada kemungkinan ada gejala yang menyebabkan pasien tersebut edema. Kalian sudah belajar edema kan? Atau bahasa lainnya udem? Sudah belajar? KBI dok. KBI dok. Ya, jadi di BMD Basic Mechanism of Disease kita pelajari mengenai edema atau udem pada beberapa penyakit ya. Salah satunya adalah heart failure. Kemudian juga diuretik juga diberikan pada pasien-pasien dengan edema pulmonar. Ya, jadi edema-edema yang terjadi karena proses respirasinya ya pada pulmonya. Kemudian juga pada pasien-pasien hipertensi ya. Kenapa pasien hipertensi diberikan? Ya, kita lihat lagi kembali di atas caranya diuretik bekerja yaitu dengan menekan reabsorpsi garam dan air. Ya, jadi ini hypertensionnya lebih ke arah garamnya ini natriumnya. Ya, sehingga kenapa pasien hipertensi kadang juga kita kombinasikan obatnya dengan pemberian diuretik. Kemudian juga pada pasien-pasien sindrom nefrotik ya, dan juga hiperkalsemia dan hiperkalsiuria. Nah, ini bisa kalian lihat kenapa dia ini karena tadi di awal saya sudah jelaskan mengenai fungsi dari ginjal, salah satunya mengatur kalsium ya. Jadi itu. Nah. Oke, kita masuk ke pengelompokan diuretik. Jadi ini pengelompokan diuretik, ada namanya kelompok tiazid, contoh obatnya klorotiazid, klortalidon, kemudian hidroklorotiazid. Kemudian ada kelompok yang kedua namanya loop diuretik. Kenapa dibilang loop diuretik? Nanti kita lihat ya. Obat-obat yang masuk kelompok loop diuretik itu namanya bumetanid ya contohnya, kemudian ada asam etakrinat, kemudian ada furosemid, ada torsemid. Terus ada juga kelompok yang ketiga yaitu potassium sparing ya, yang masuk pada kelompok tersebut contohnya amyloid, ya, spironolakton dan triamteren. Jadi ini bisa kalian lihat. Sebenarnya ada dua lagi ya di sini di diuretik saya lupa masukkan di sini, tapi penjelasannya ada. Ini adalah 3 kelompok yang paling sering digunakan obat-obatan tersebut sebagai diuretik. 2 yang lainnya itu ikut juga digunakan, cuman tidak banyak
tidak pada kasus yang umum ya. Jadi ini saja ini yang harus kalian kuasai 3 kelompok ini. Ini. Oke. Sekarang kita masuk ke kelompok yang pertama ya, yang namanya loop diuretik. Saya saya random tadi. Ini. Nah, loop diuretik. Nah, ini loop diuretik merupakan diuretik yang paling potensial. Artinya apa? Dia paling kuat. Jadi dengan bahasa awamnya kalau diberikan ini pasien akan lebih banyak kencing ya. Jadi tak kencing-kencing pasiennya. Jadi jangan salah kalau umpamanya memberikan furosemid ya atau torsemid kemudian pasien pulang ke rumah, tidak lama dia balik. Dok, kenapa saya tidak berhenti buang air kecil, tak kencing-kencing Kak terus. Nah, itu yang harus kalian jelaskan bahwa memang ini diuretik, kasih keluar terus urin tak buat terus orang berkemih, kencing-kencing. Nah, jadi itu. Nah, dibandingkan dengan kelompok yang lain, loop diuretik ini yang paling poten, berarti paling kuat ya untuk diuresisnya. Nah, kenapa disebut loop diuretik? Oh, ternyata mekanisme kerja dan tempat kerja dari diuretik ini itu pada thick ascending segment dari loop of Henle atau lengkung Henle. Makanya kenapa disebut loop diuretik ya. Jadi itu kenapa disebut loop diuretik. Nah, mekanismenya yaitu dengan menghambat natrium, kalium, dan klorida kotransporter pada lumen membran sehingga peningkatan natrium itu akan meningkat dan juga terjadi sekresi kalium dan hidrogen. Ya. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang kuning ini adalah lumen dari urin, kemudian yang kanan ini yang hijau muda ya, biru muda, hijau muda. Ini adalah pembuluh darah interstisial. Jadi apa yang terjadi? Ada pertukaran natrium di situ ya. Natrium mestinya dia masuk kembali ke dalam tubuh. Nah, masuknya ini akan disertai dengan keluarnya kalium ya, dan juga ada juga proses-proses yang lain, misalnya kalsium juga ikut masuk dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan pemberian loop diuretik? Nah, loop diuretik ini menghambat di proses ini deh. Jadi menghambat proses reabsorpsi natrium yang dari lumen urin masuk kembali ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi itu dihambat. Saya minta maaf ini kurang bagus ininya tampilannya. Nah, pemberian loop diuretik itu per oral dengan onset sekitar 4-6 jam. Kemudian jika diberikan intravena itu onsetnya bisa langsung dalam 30 menit. Onset saya ingatkan kembali, onset itu adalah mula kerja dari obat ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Kalau di CSR1 kemarin saya jelaskan beberapa metode pemberian obat ya, ada yang oral, ada yang intravena, ada intramuskuler, ada yang subkutan dan sebagainya. Nah, itu berbeda-beda onsetnya ya. Jadi kalau untuk oral ini yang cukup lama karena melalui proses mulai dari mulut sampai ke lambung dan baru diabsorpsi itu bisa sampai 4-6 jam. Sedangkan kalau intravena dia jalurnya cepat ya, langsung dimasukkan melalui pembuluh darah, onsetnya bisa terjadi hanya dalam 30 menit. Ya. Seperti itu. Nah, untuk loop diuretik indikasinya kalian bisa lihat di sini, tentu saja indikasinya diberikan pada pasien udem ya, dengan gejala klinik udem. Contohnya apa? Contoh pada penyakitnya ini misalnya ada di sebelah kanan ini ya, ada udem periferka atau dia udem pulmonal ya, atau tadi di congestive heart failure ya, renal failure atau gagal ginjal, kemudian juga pada kasus-kasus dengan hipertensi. Ya. Kemudian yang satu harus kalian ingat, ini jarang digunakan atau tidak
direkomendasikan untuk pasien dengan gejala klinis, bukan gejala klinis, dengan gangguan ginjal yang tipenya berat, ya. Jadi itu tidak dianjurkan untuk pemberiannya. Nah, setiap obat tentu ada adverse effect atau ada efek, kalau kadang dibahasakan efek samping, tapi sebenarnya efek lain dari obat tersebut. Karena kita tahu bersama kalau obat itu masuk dalam tubuh, selain ada pengaruhnya, ada manfaatnya, tentu saja ada mudaratnya juga dalam tubuh. Tapi kenapa diberikan, ya karena perbandingan antara pemberian karena manfaat dan mudaratnya ya lebih jelas, lebih besar manfaatnya, ya. Tapi tetap ada kerugian, ada sedikit kekurangannya kalau diberikan dalam tubuh. Nah, yang terjadi umumnya adalah hipokalemia, ya, kemudian hiponatremia, hiperurisemia, ya, juga hypotension. Nah, ini bisa terjadi hipotensi yang cepat karena kenapa? Tadi sifatnya yang kuat, ya, dia merupakan diuretik yang kuat. Kemudian juga akan menyebabkan hipovolemia, ya, penurunan volume darah dalam tubuh. Nah, ini tadi sifat-sifat atau karakteristik dari diuretik loop, ya. Nah, contoh diuretik loop adalah yang namanya furosemid atau bahasa obatnya biasa disebut Lasix, ya. Ini kalian bisa lihat ya, di mirip-mirip jadi sini semua. Nah, kontraindikasinya jangan diberikan pada pasien yang anuria. Jadi kalau tidak ada urinnya, ya, jadi proses pembentukan urin yang bermasalah, mungkin kalian curigai ke arah situ, jangan berikan obat ini, ya. Itu akan memperburuk keadaan ginjalnya. Kemudian hyponatremia dan juga dapat menyebabkan tidak diberikan pada pasien-pasien dengan hipovolemia, ya. Risk group artinya kelompok yang beresiko itu pada wanita hamil dan juga ibu menyusui. Ya, jadi sebaiknya tidak diberikan furosemid ini, diberikan diuretik yang lain. Diberikan diuretik yang lain. Nah, kapan dihentikan pemberian loop diuretik ini? Jadi kalian harus perhatikan, harus hati-hati. Jika terjadi yang namanya imbalance atau ketidakseimbangan elektrolit, misalnya terjadi hipokalemia, maka itu harus dihentikan, ya. Kemudian juga terjadi volume depletion dan juga terjadi tinnitus, ya, gangguan keseimbangan. Nah, ini harus kalian ingat. Pasti kalian bingung, apa kaitannya kita kasih pasien untuk sistem urinarius, kenapa tiba-tiba ada ini tinnitus. Nah, ternyata tinnitus itu terjadi karena ada pemberian obat yang disertai dengan diuretik ini. Jadi pemberian obat diuretik bersama dengan antibiotik aminoglikosida itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada koklea, pada alat keseimbangan kita, ya, sehingga menyebabkan pasien kemungkinan akan mengeluhkan adanya tinnitus, ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau ada pasien setelah pemberian diuretik datang ke kalian kemudian mengeluhkan, "Dok, kenapa ada keluhan tinnitus di telinganya?" Jadi kalian harus perhatikan, saya harus tanya ini pasien, dia pakai selain diuretik, dia mungkin minum obat yang lain. Maka kalian harus kembali anamnesis, ya, riwayat pengobatannya. Nah, harus kalian cari ada tidak penggunaan antibiotiknya, ya. Umumnya dengan penggunaan antibiotik aminoglikosida, maka tinnitus ini bisa terjadi. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Oke, itu kelompok apa yang pertama tadi, Dek? Kelompok apa namanya? Saya nanya-nanya supaya kalian ada feedback sedikit. Kelompok apa namanya yang pertama tadi? Siapa yang bisa jawab? Loop diuretik, Dok. Kelompok apa? Ratu Panca.
KB dok, ya loop diuretik dok, KB dok. Iya, kelompok diuretik yang pertama apa namanya? KB dok, loop diuretik dok. Loop diuretik, KB, dok. good. Oke, sorry saya tidak dengar baik loopnya. Ya. Oke, kita masuk yang kedua ya, kelompok tiazid dan juga diuretik yang terkait dengan tiazid. Ya. Nah, untuk tiazid ini adalah diuretik yang juga paling sering digunakan, ya. Jadi kerjanya mirip dengan dengan furosemid dengan kelompok loop diuretik, hanya tempat kerjanya saja yang berbeda, ya. Jadi umumnya meningkatkan eliminasi sodium atau natrium dan klorida, dan itu terjadi di tubulus distal. Kalau tadi loop diuretik banyaknya di loop handler, ya. Khususnya di thick ascending. Nah, kalau ini di tubulus distal. Contoh obatnya ini klorotiazid namanya, terus ada namanya klortalidon dan juga ada hidroklorotiazid. Ya, jadi kalau nanti kalian mungkin melihat resep ataupun juga melihat status pasien ya pada saat kalian koas, kemudian ada penulisan di situ hidroklorotiazid atau biasa disingkat HCT ya. Kalau tulis HCT, oh berarti ini hidroklorotiazid yang dimaksud ya. Kemudian obat ini memfilter sekitar 5-10% natrium ya. Jadi yang paling kuat itu kelompoknya di antara diuretik semua adalah loop handler, loop diuretik ya, dia yang paling kuat. Makanya kenapa disebut diuretik kuat. Nah, kalau yang ini 5-10% saja. Ya. Kemudian pemberiannya per oral dengan peak effect atau puncak efeknya itu dalam 4-6 jam. Ya. Ini mekanisme kerjanya, kalian bisa lihat hampir sama dengan loop handler. Bedanya di sini di tiazid tidak menurunkan ekskresi kalsium, ya. Jadi itu saja bedanya, dan juga tentu saja bedanya beda tempat kerjanya, ya, beda tempat kerja dari tiazid dibandingkan dengan loop handler. Nah, ini tadi sama ya modelnya, kalian bisa lihat ini lumen urin yang kuning, kemudian yang di hijau kebiru-biruan ini lumen pembuluh darah interstisium ya. Di mana kerjanya? Kemudian tiazid di sini, deh ya. Jadi kurang lebih sama dengan apa tadi, loop diuretik, hanya beda tempat kerjanya saja. Oke. Nah, secara kalau melihat persentase dari natrium yang difilter, ya, natrium yang direabsorpsi, maka ini tergolong diuresis moderat, ya, 5-10%. Kalau loop tadi itu diuresis kuat, karena bisa sampai lebih dari 25% ya, yang direabsorpsi. Indikasinya pada pasien-pasien dengan mild sampai moderate edema. Jadi edema yang ringan sampai sedang ya. Misalnya pada pasien-pasien hipertensi, kemudian pasien-pasien udam sekunder karena penyakit CHF, bisa juga karena penyakit hepar, dan juga pada penyakit-penyakit sindrom nefrotik. Kontraindikasi sorry. Tunggu deh, nah sebentar. Saya minum dulu.
Oke, kita lanjut ya, maaf. Ini berbicara mengenai tiasid ya, kelompok tiasid. Jadi kalau melihat kalau kita bandingkan yang tadi dengan loop diuretik, maka kontraindikasinya mirip-mirip ya, karena cara kerjanya sama-sama mengabsorpsi natrium. Sama-sama mengabsorpsi natrium, tentu saja dengan absorpsi natrium, maka disertai dengan pengeluaran water, air ya. Eh, Dan juga keadaan-keadaan ini akan menyebabkan efek-efek seperti hipokalemia ya, kemudian hiponatremia, hiperurisemia, hipermagnesemia, dan hiperkalsemia. Dan juga mengganggu keseimbangan asam basa. Jadi bisa menyebabkan alkalosis metabolik dari tubuh. Nah, ini salah satu obat dari kelompok tiasid atau yang biasa disebut HCT ya. Jadi kalau resep biasanya mau singkat Pak dokter tulis HCT saja atau dalam rekam medik ditulis HCT, itu kalian harus ingat itu artinya hidroklorotiasid ya. Kemudian indikasinya diberikan pada hipertensi atau juga pada keadaan-keadaan penyakit gagal jantung ya. Kemudian adverse effect-nya tadi hipokalemia, bisa juga menyebabkan mual ya. Kemudian hilangnya nafsu makan. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan vertigo tadi ya, karena ada gangguan di keseimbangan. Kemudian juga bisa menyebabkan adanya skin rash atau ruam pada kulitnya. Tidak boleh HCT ini tidak boleh diberikan pada gagal ginjal ya, yang jadi kalau cuman gangguan ginjal yang mild atau sedang ringan saja itu bisa diberikan, tapi kalau yang berat itu kita tidak boleh diberikan HCT ini. Dan juga pada pasien-pasien yang ada hipersensitivitasnya terhadap sulfonamid. Jadi ini yang pentingnya kalian tanyakan ke pasien, kenapa penting anamnesis ya, ditanya selain penyakitnya, kita tanya riwayat penyakitnya, penyakit yang sekarang, penyakit yang dulu, ya riwayat penyakit sebelumnya. Jadi kita tanya. Kemudian riwayat pengobatan, obat apa yang diminum sekarang. Jadi setiap pasien datang itu masuk dalam anamnesis kalian. Kalian kan baru-baru lewat CSL 1 ya. Jadi diajarkan bagaimana mengambil informasi dari pasien atau menganamnesis pasien. Jadi itu yang salah satu yang ditanyakan itu riwayat penyakit, riwayat pengobatan. Itu penting deh. Jadi tidak boleh kita lupa. Kalau ada pasien yang mengalami atau punya riwayat alergi ya terhadap obat tertentu, itu sebaiknya kalian tuliskan dengan tinta merah pada rekam mediknya. Ya, saya ulangi. Jadi kalau ada pasien dengan gangguan, umpamanya dia alergi pada obat tertentu, itu kalian harus tuliskan dengan jelas pada rekam mediknya. Ya, supaya apa? Supaya jadi perhatian semua pihak, bukan hanya kalian. Kemungkinan kalau pasien juga akan ditransfer atau dirujuk ke sistem kesehatan atau layanan kesehatan yang lain, itu jadi highlight atau jadi perhatian khusus ya, bahwa ini pasien ada alergi obatnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak miss lagi, tidak ada miskomunikasi lagi dari dokter ke perawat atau ke tenaga kesehatan lainnya ya. Untuk HCT ini tidak dianjurkan untuk pasien-pasien yang pasien ibu hamil dan juga pasien yang ibu menyusui ya. Jadi itu harus kalian ingat. Nah, kalau kelompok 1 dan 3 tadi, yaitu kelompok loop dan kelompok tiasid itu bekerja pada proses transportasi sodium atau garam ya, atau natrium, kalau bahasa di kita natrium, sodium itu sama ya. Nah, itu dia bekerja di situ. Nah, kalau untuk kelompok ketiga ini potasium sparing, diuretik atau diuretik hemat kalium, itu tidak bekerja pada proses tersebut ya. Jadi kalau mau dilihat tadi dari gambar-gambarnya itu akan berbeda sebentar.
Nah, kenapa disebut diuretik kalium sparing atau potasium sparing atau hemat kalium? Karena pada akhirnya diuretik ini tidak akan menyebabkan hipokalemia seperti yang terjadi pada dua jenis obat sebelumnya, yaitu loop dan thiazid ya. Jadi dia tidak sama dengan loop, tidak sama dengan thiazid. Jadi tidak akan menyebabkan terjadinya hipokalemia. Makanya kenapa disebut diuretik hemat kalium ya. Jadi dia tidak mengeluarkan kalium juga, tapi dihemat di dalamnya. Nah, cara kerjanya di mana? Cara kerjanya di tubulus distalis. Di sini kalian bisa lihat ya, di tubulus distal. Kemudian caranya bagaimana? Dia kenapa tidak kerja di sodium transport? Itu ternyata dia bekerja utamanya pada aldosteronnya ya. Jadi dia mempengaruhi di aldosteron. Nah, aldosteron ini juga ada hubungannya secara tidak langsung dengan pengaturan sodium dan pengaturan air dalam tubuh ya. Jadi tidak langsung ke sodiumnya bekerja tapi ke aldosteron dulu. Ini yang pembeda potasium sparing ini dengan mekanisme kerja dua obat sebelumnya ya. Contohnya dari kelompok ini yaitu spironolakton ya, kemudian amilorate dan juga triamteren. Jadi 3 obat ini yang saya sebutkan biasanya itu yang sering digunakan ya. Jadi spironolakton, amilorate dan triamteren. Nah, kalau kita bandingkan persentase-persentasenya deh ini hanya sekitar 2-3% saja sodium yang difilter ya. Nah, tempat kerjanya itu di tubulus distal dan juga di ductus collectivus. Selain itu pemberian obatnya melalui oral dengan waktu puncak 4-6 jam. Ya hampir sama dengan obat sebelumnya. Ya. Dan terkait dengan mekanisme kerjanya, ini obat yang bekerja bergantung dengan produksi prostaglandin ya, prostaglandin, aldosteron ya, di sini hubungannya. Kemudian secara kerjanya, kalau kita mau lihat efek kerjanya, ini potasium dia kelompok yang lemah ya, weak effect pada keseluruhan pada pengaturan sodium secara keseluruhan. Ya, jadi termasuk yang dia kelompok lemah. Kalau yang kelompok sedang tadi thiazid ya, kemudian ini masuk kelompok yang lemah. Namun kenapa sering tetap digunakan? Dia digunakan biasanya bersama dengan kelompok thiazid dan juga kelompok diuretik pada kasus-kasus yang terjadi udem atau terjadi penumpukan cairan yang berlebih. Jadi kita kombinasi 2 kelompok ya, thiazid kade bersama dengan potasium sparing atau loop bersama dengan potasium sparing ya. Jadi ini yang harus kalian ingat. Nah, ini tadi mirip dengan gambar yang tadi ya, tapi kita mau lihat dia dikerjanya di mana sebenarnya ya. Nah, dia di channel ini deh. Aduh. Ya. Kalium ya. Jadi tidak secara langsung ke natrium tapi mempengaruhi di kaliumnya. Melalui proses yang tadi saya bilang ya, aldosteronnya. Dan juga tergantung dari produksi dari prostaglandin. Jadi indikasi pemberian obat ini itu diberikan pada kasus-kasus yang memerlukan bersama dengan obat diuretik lain, misalnya pemberian bersama thiazid bersama dengan loop diuretik. Umumnya diberikan pada pasien-pasien gagal jantung ya dan pasien-pasien hipertensi. Juga pada aldosteron antagonis, misalnya penyakit hiperaldosteronism, pada penyakit namanya sindrom Kohn dan sekunder yang lainnya ya. Kemudian kalau dilihat di sini kontraindikasinya ada interaksi obat yang terjadi jika diberikan bersama dengan ACE inhibitor atau obat-obat OHO atau obat
hipoglikemik oral, ya. Apa yang terjadi kalau diberikan bersama dengan bersama dengan obat ACE inhibitor atau obat-obat gula, obat-obat orang DM, itu akan terjadi yang namanya peningkatan resiko terjadinya hiperglisemia, ya. Jadi bisa naik gula darahnya, makanya kita hindari. Kemudian adverse effect-nya ada gangguan gastrointestinal. Mungkin perasaan mual, muntah, dan sebagainya itu bisa dirasakan oleh pasien dengan pemberian yang diberikan dengan obat ini. Ya. Tapi dengan pemberian low dose, dosis yang rendah pada spironolactone, ini cukup bermanfaat untuk pasien-pasien congestive heart failure. Ya, jadi itu. Nah, tadi saya sebutkan salah satu contohnya yaitu obat namanya spironolactone, ya. Jadi dia merupakan sintetik steroid. Kalau diperhatikan bentuk molekulnya, bentuk obatnya, maka ini masuk dalam kelompok steroid, ya, sintetik steroid. Dan ada sifat anti androgen, ya. Jadi anti androgen. Ini merupakan drug of choice untuk pasien yang namanya asites akibat penyakit cirrhosis hepatis. Nah, asites ini kan penumpukan cairan juga, ya, udem juga, tapi dia khususnya di bagian gastrointestinal, ya, di rongga peritoneum. Mungkin kalian sudah ingat, sudah belajar di BMD, saya cuma ingatkan lagi kembali, ya, bagaimana proses penumpukan cairan dan apa hubungannya dengan obat diuretik, ya, jadi itu. Nah, adverse effect-nya bisa menyebabkan ginekomastia karena sifatnya yang ini, ya, anti androgen, artinya dia sifatnya menekan hormon androgen sehingga hormon kewanitaan yang mungkin terjadi pada laki-laki, yang ada juga pada laki-laki, itu bisa terjadi pembesaran payudara, ya, tapi sifatnya ginekomastia biasanya tidak pembesarnya tidak sebesar payudara normalnya wanita, ya. Kemudian ada hiperkalemia, ada hiponatremia, dan juga bisa terjadi ruam atau rash pada kulit berupa urtikaria. Kontraindikasi tidak dianjurkan untuk pasien dengan gagal ginjal yang berat, ya. Kemudian hindari untuk pasien-pasien yang hamil dan menyusui. Nah, itu. Oke, itu sudah 3, ya. 3 tadi yang pertama yang saya bilang, yang saya sebutkan dalam di awal tadi. Nah, ada lagi kelompok yang lain. Jadi sebenarnya ada 5 kelompok. Nah, kelompok 4 dan 5 ini yang jarang digunakan karena spektrum pengobatannya ya boleh dikatakan cukup sempit, ya. Obat yang namanya osmotic diuresis atau jenis obatnya manitol, ya. Nah, ini beberapa tempat dia bekerja. Manitol bisa di segmen tubulus, kemudian bisa di tubulus proksimal, bisa di descending dari loop Henle, bisa juga di ductus collectivus, ya. Pemberiannya dengan intravena. Namun dengan osmotic diuresis ini hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu, ya. Kalian bisa lihat di sini apa yang terjadi, ya. Jadi terjadi osmosis, keluar semua air, ya, sehingga pasien itu diuresis. Jadi water keluar, air keluar, kemudian volume intraseluler itu turun, dan juga akan kemungkinan terjadi hipernatremia, ya. Jadi terjadi keadaan hipernatremia dalam tubuh. Oke, ini tadi sudah. Nah, indikasi untuk osmotik diuretik ini sering sekali digunakan. Manitol ini sering sekali, bahkan mungkin protokolnya pada pengobatan pasien-pasien dengan keluhan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial, ya. Jadi pasien KLL kalau ada kecurigaan, pasien kecelakaan lalu lintas, ya, ada penurunan kesadaran, kemudian dicurigai adanya peningkatan tekanan intrakranialnya,
itu juga diindikasikan untuk pemberian manitol atau diuretik osmotik ini. Sorry. Kemudian adverse effect-nya bisa demam. Ini yang harus kalian perhatikan, ini kenapa saya tuliskan di sini, jarang digunakan untuk pemberian pada pasien-pasien dengan gagal jantung ya. Jadi dia lebih sering ke pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranialnya. Oke. Kelompok yang terakhir dari diuretik ada namanya carbonic anhydrase inhibitor. Ya. Jadi penghambat carbonic anhydrase. Nah, kerjanya. Jadi dari namanya bisa kalian tahu, oh ini mekanismenya dia menghambat. Menghambat apa? Menghambat carbonic anhydrase. Dibandingkan dengan 5 kelompok ini adalah diuretik yang paling lemah ya, dan jarang sekali digunakan dalam pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular ya, jadi jarang digunakan. Digunakan pada pasien apa? Digunakan pada pasien glaukoma. Pasien glaukoma ini kan juga mengalami yang namanya peningkatan tekanan ya, tapi tekanannya di mana? Tekanan bola mata ya, di bola mata dia terasa meningkat tekanannya di situ, bisa menyebabkan nyeri. Nah ini pertimbangannya untuk diberikan carbonic anhydrase inhibitor. Contoh obatnya apa? Namanya acetazolamid ya. Acetazolamid. Ini tempat kerjanya yaitu di tubulus proksimal ya. Kemudian mekanisme kerjanya dia menghambat, namanya inhibitor berarti menghambat yang namanya carbonic anhydrase. Nah, kalau carbonic anhydrase terhambat itu akan menyebabkan reabsorpsi sodium dan juga bikarbonat itu menurun ya. Kemudian itu akan menyebabkan reabsorpsi air juga menurun. Jadi itu mekanisme kerjanya. Ini agak kabur deh. Saya tidak bisa cari yang lebih jelas. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lihat di sini ya, gimana kerja dari carbonic anhydrase. Jadi dia tergantung di sini. Kalau yang lain mungkin di sini tadi ya, thiazid, kemudian loop, Wolfhandler ya di sini. Nah kalau ini di kalsiumnya, di carbonic anhydrase. Oke. Jadi secara garis besar diuretik saya buat seperti ini ya. Jadi dia kalau dilihat dari proses mulai dari ginjal sampai seterusnya itu dibagi dalam site-site atau lokasi-lokasi. Yang pertama, lokasi pertama itu tempat kerjanya carbonic anhydrase inhibitor ya. Di situ kerja obat acetazolamid. Di kelompok yang kedua osmotik diuretik ya. Contoh manitol. Kemudian yang ketiga ya, thick ascending TALH, thick ascending loop of Handler ya, diuretic loop. Contoh tadi furosemid, bumetanid, toracemid. Kemudian di site yang keempat ada kelompok diuretik thiazid, HCT ya. Nah, kemudian yang kelima, site yang kelima, disitulah kerja aldosteron antagonis ya, potasium sparing diuretik atau diuretik hemat kalium ya, contohnya spironolactone. Kemudian juga ada triamteren dan amyloid. Itu site-nya di sini kalian bisa lihat. Tadi saya sebutkan ini site pertama ya. Kemudian site kedua dan seterusnya tadi ya. Jadi site kelima di sini. Nah, paham? Di sini site 1, 2, 3, 4, kelima. Ya. Oke. Oke. Itu. Nah, dalam sistem urinarius atau pasien-pasien dengan gejala obat-obatan yang diberikan pada sistem urinarius itu umumnya selain kita
maksud tujuannya ini ingin mengeluarkan urin ya supaya pasien berkurang udemnya seperti tadi kerja dari diuretik. Nah, ada juga keluhan pasien yang dia tidak bisa kencing. Ya. Terjadi yang namanya retensi urin. Nah, retensi urin ini ada yang sifatnya akut ya, ada yang kronik. Nah, kalau akut umumnya itu contohnya misalnya pada pasien-pasien yang sudah dikateter ya, yang sudah atau tengah dilakukan kateterisasi ya. Kemudian juga kalau yang akut itu umumnya karena spasme otot polosnya dan sebagainya, jadi itu mempengaruhi proses pengeluaran dari urin. Nah, kalau yang kronik sifatnya, ya yang lama, itu tergantung dari penyebabnya. Paling banyak disebabkan oleh yang namanya BPH, ya, atau benign prostate hyperplasia. Ya, jadi hiperplasia pada kelenjar prostat yang sifatnya benign atau jinak ya. Nah, kita lihat berikutnya. Tunggu saya. Ya, jadi obat apa yang diberikan ada namanya tadi saya sebutkan di depan, ada namanya alpha blocker, kemudian ada parasimpatomimetik, kemudian ada juga diberikan anti androgen. Ya. Nah, ini yang terjadi di benign prostatic hyperplasia atau BPH. Jadi ini yang terjadi adalah di sebelah kiri ini normalnya ya untuk laki-laki ya, bladder, kemudian uretra, kemudian ada di sekeliling uretra itu yang namanya prostat, kelenjar prostat. Hanya laki-laki yang punya ya. Nah, kenapa terjadi retensi atau tidak bisa kencing? Pasien mengeluh, saya tidak bisa kencing dok, atau kencingnya putus-putus, ya, atau kencingnya kecil alirannya. Itu karena terjadi hiperplasia di sini. Kalian bisa lihat yang kanan, bandingkan dengan yang kiri ya. Terjadi pembesaran kelenjar prostat. Membesar kelenjar prostat itu akan menekan yang namanya uretra, ya. Sedangkan uretra ini muara keluarnya urin ya, dari ini kandung kemih mau keluar dia melalui yang namanya uretra. Nah, uretra tertekan dari kiri dan kanannya ini oleh prostat yang membesar, sehingga kenapa kemudian urin tidak bisa keluar atau keluar sedikit-sedikit ya. Itu ini perbedaannya, bisa kalian lihat bedanya kan kiri dan kanan. Makanya kenapa disebut hyperplasia, karena ini membesar. Maka pada kasus tersebut diberikanlah obat ya untuk mengurangi gejalanya. Contoh kelompok obatnya yang pertama yang namanya alpha blocker ya. Ada obat yang namanya doxazosin, ada prazosin dan ada yang namanya tamsulosin ya. Nah, ini obat bekerja pada otot halus dari uretra. Ya, jadi tadi kalian bisa lihat di ininya dia bekerja pada otot halus dari uretra. Ini alpha blocker. Kemudian obat yang lain, ini saya minta maaf agak beda ini tampilannya. Mestinya ini sejajar dengan ini deh ya. Alpha blocker sama dengan parasimpatomimetik sama dengan anti androgen. 3 kelompok ini pada pasien-pasien BPH. Jadi parasimpatomimetik kelompok yang kedua, contohnya betanekol ya. Ini kerjanya di mana dia bekerja pada otot detrusor ya. Itu meningkatkan kontraksi di situ sehingga simptoms berkurang. Karena ini biasanya disertai dengan gejala nyeri pada pasien. Jadi diharapkan dengan kontraksi muskulus detrusornya ini itu akan mengurangi simptom atau gejala nyeri pada pasien. Kemudian anti androgen ya, yang disebut tadi saya sebutkan di awal ARI atau 5 alpha reduktase inhibitor ya. Contoh obatnya ini finasteride, dutasteride ya. Apa yang dilakukan, apa kerja dari ARI tersebut? Ini dia menghambat yang namanya enzim 5 alpha reduktase ya.
guna dari enzim ini yaitu menekan prostat, ukuran prostat, dan juga meningkatkan, mengimprove aliran dari urin tersebut ya. Jadi ini diperhatikan mekanisme kerja dari masing-masing obat ya, Dek. Jadi ada yang alpha blocker kerjanya di mana, kemudian parasimpatomimetik kerjanya di mana, dan juga 5 alpha reduktase inhibitor kerjanya di mana. Itu yang harus kalian perhatikan. Alpha blocker ini tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, bekerja pada otot polos ya, dengan melakukan relaksasi pada otot polos prostat, kemudian di bladder neck-nya juga, dan juga di uretra. Nah, ini adalah pilihan pertama untuk memperbaiki proses miksi dari pasien pada pasien BPH ini. Kemudian ini efek sampingnya bisa menyebabkan hipotensi, bisa menyebabkan takikardi ya, kemudian pusing dan juga kelemahan. Nah, kelompok yang kedua yang tadi alpha reduktase inhibitor ya, atau disebut dengan 5-ARI. Nah, ini merupakan selective competitor inhibitor pada alpha reduktase inhibitor tipe 1 dan 2 dari prostat ya. Nah, kalau dikonsumsi obat ini maka konsentrasi maka akan terjadi penurunan prostat, volume prostat ya. Yang karena tadi membengkak itu diturunkan volumenya dengan pemberian 5-ARI ini ya. Kemudian side effect-nya bisa menekan libido ya, kemudian bisa juga karena sifatnya dia anti androgen juga ini bisa menyebabkan ginekomastia dan bisa mempengaruhi disfungsi dari ereksi dari pasien ya. Jadi side effect ini yang sebaiknya kalian kasih tahu ke pasien pada saat akan memberikan obat. Oke. Obat yang ketiga yaitu parasimpatomimetik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa dia akan meningkatkan tonus dari otot halus. Ini akan menyebabkan hipotensi ya, bisa menyebabkan hipotensi, bisa menyebabkan gangguan aritmia ya, bisa menyebabkan bronkospasme. Nah, kalau diperlihatkan secara garis besar di mana tempatnya kerja ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi tadi saya sebutkan alpha blocker kerjanya di mana? Dia di otot sini ya, di bladder. Kemudian juga bisa langsung ke prostatnya. Dia kerjanya pada otot halus ya. Jadi otot halus di sini di bladder, juga otot halus yang melingkupi kelenjar ini. Jadi bisa memperbaiki, mengurangi gejalanya lah ceritanya ya. Nyeri dan sebagainya bisa dikurangi dengan menghambat di alpha blocker pada musculus detrusor ini, bisa juga pada muskulus otot-otot halus yang melingkupi kelenjar prostat ya. Itu alpha blocker. Kemudian parasimpatomimetik di sini saja dia kerjanya ya di bladder. Kemudian 5-ARI itu khusus di prostat saja. Dia kerja di sini dengan menekan volume dari prostat sehingga ini kalau sudah menurun volume dari prostat, otomatis dengan sendirinya ini uretra itu akan lebih longgar ya. Jadi aliran urin yang dari bladder itu bisa keluar ya. Oke, itu akhir dari presentasi saya untuk materi ini. Obat-obatan tersebut saya harap sekali kalian kembali saya ulang tujuan pembelajarannya, kalian bisa memahami ya dan mengetahui dan memahami
tiga hal ini. Jadi mulai dari fungsi ginjal, kemudian obat-obatannya, kemudian indikasi dan kontraindikasi dari obat tersebut. Saya jarang menanyakan dosis, bahkan hampir bisa dikatakan tidak pernah menanyakan dosis, karena saya menganggap bahwa ranah dosis dan sebagainya untuk obat-obat tersebut itu adalah bagian dari interna ya, untuk penyakit dalam. Jadi kalau untuk dosis itu, kalau umpamanya ada soal terkait dosis, itu bukan pertanyaan dari saya ya, berarti dari entah itu dari interna atau dari anak mungkin. Jadi kalian harus perhatikan. Kalau ke saya lebih cenderung ke arah ini deh. Jadi obat apa yang digunakan, kelompok obatnya, mekanisme kerjanya, kemudian indikasinya dan kontraindikasinya. Ya, itu yang saya tekankan. Saya harap dengan pemaparan saya yang singkat tapi mungkin panjang buat kalian, itu kalian bisa ambil beberapa manfaatnya, beberapa ilmunya ya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ada pertanyaan mungkin deh untuk mengurangi untuk menghabiskan waktu. Ini karena masjid juga sudah begini untuk zuhur. Tapi dok, izin bertanya dok. Ya silahkan. Saya stop sharing dulu ya. Kenapa dek? Siapa atas nama siapa? Tapi dok, atas nama Muhammad Dai dok. Tapi. Iya, kenapa Dai? Tapi dok, ingin bertanya, bagaimana kalau kasusnya ini gagal ginjal dok, tapi gagal ginjalnya sudah memasuki fase akhir, otomatis kan sudah anuri dok, misalnya sudah tidak terbentuk lagi urin. Nah, iya. Salah satu tandanya kan gagal ginjal ini dok, terjadi udem dok, misalnya udem di sekitar kelopak mata dan ekstremitasnya dok. Nah, bagaimana caranya kita tekan udem tersebut dok? Karena dengan pemberian obat diuretik sudah tidak memungkinkan dok Tabe. Boleh diulang, sorry. Saya nangkapnya potong-potong. Tapi dok, ini dok, bagaimana cara menanggapi dok kasus kalau pasien ginjal orang ini menderita penyakit ginjal dok yang sudah memasuki fase akhir dok dan sudah anuri dok, sudah tidak terbentuk lagi urin. Otomatis kan sudah terjadi udem di beberapa tempat dok, seperti sekitar kelopak mata dan di ekstremitasnya dok. Nah, bagaimana cara kita menekan udem ini dok? Karena dengan memberikan obat diuretik ini kan sudah tidak memungkinkan dok, karena pasien sudah memasuki tahap akhir dari penyakit ginjalnya dok, sudah tidak terbentuk lagi urin dok. Tabe dok. Jadi pada kasus gagal ginjal berat ya, yang dicurigai sudah tidak istilahnya anuri, tidak mengalami ini, tidak ada proses pembentukan urin, terus bagaimana pembentukan sedangkan pasiennya juga bengkak ya, itu mungkin ya. Nah, disinilah saya jelaskan tadi ada beberapa kali saya sebutkan bahwa tidak pada pasien gagal ginjal yang berat. Nah, untuk staging sendiri untuk mengatakan bahwa pasien ini gagal ginjal itu ada stagingnya ya, ada stadiumnya. Nah, stadiumnya ini kan ada penilaiannya, kenapa disebut dia stadium 1 sampai 5 ya. Nah, itu kan tergantung dari GFR-nya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, jika sudah ada stagingnya, sudah bisa dikategorikan pasien ini masuk stagingnya, maka pengobatannya pun juga pasti akan berbeda-beda deh ya. Jadi dia tidak tergantung dari gejala secara umum, tapi dia tergantung dari stagingnya. Nah, pengobatan diuretiknya karena kita juga penting untuk mengeluarkan
untuk mengeluarkan cairannya karena terjadi udem, itu tetap digunakan, bisa jadi dikombinasikan, bukan bisa jadi dikombinasikan, dia dikombinasikan dengan pengobatan lainnya, ya. Jadi karena gejalanya kalau yang di CKD itu kan umumnya yang pertama itu kita concernnya bukan pada diuresisnya, tapi yang kita concernnya adalah zat sisa ini loh yang tidak dibuang. Ya, zat sisa yang tidak dibuang. Jadi itu bisa merupakan racun bagi tubuh, ya. Makanya ureum kreatininnya meningkat. Ini yang kita takutkan, ya. Jadi pasti ada pengobatan lain selain pengobatan untuk udemnya sendiri, ya, seperti itu. Saya tidak bisa spesifik menjelaskan, Adek, mungkin jawaban saya terbatas karena keterbatasan ilmu saya juga dan keterbatasan cakupan ilmu saya. Jadi mungkin sebaiknya pertanyaan tersebut juga nanti dai tujukan juga ke dokter-dokter yang menjelaskan mengenai CKD, ya. Jadi itu supaya istilahnya ada cross check begitu. Tapi yang saya mau simpulkan bahwa kalau CKD ada gangguan dari ginjal, dalam hal ini chronic kidney disease, sudah pasti pemberiannya bukan hanya diuretik saja, ya. Jadi pasti dikombinasikan dengan obat lainnya, ya. Dan juga mungkin bisa jadi stagingnya, tergantung stagingnya itu bisa disertai dengan proses yang namanya cuci darah, ya, hemodialisis, seperti itu deh. Oke. Nanti yang proses hemodialisis itu kalian akan lebih banyak dapat dari CKD, pembahasan CKD itu sendiri, ya. Kapan diberikan, kapan pasien diminta untuk cuci darah dan sebagainya, ya. Saya minta maaf untuk keterbatasan jawabannya, Adek, untuk lebih memuaskan. Nanti saya coba searching lagi kembali dan memberikan jawaban yang lebih memuaskan untuk dai, untuk kalian semua. Untuk dai sendiri mungkin ada rasa tidak puasnya, bisa tanyakan juga ke bagian-bagian lain, ya, khususnya yang membahas tentang CKD itu sendiri. Ya, demikian, Dek. Tapi Dok, terima kasih banyak Dok atas jawabannya Dok Tabe. Iya, sama-sama ya. Oke. BTW kecil sekali tuh suaramu, Dek. Suaranya anakku kayaknya lebih kencang di belakang, ya. Oke, ada yang lain? Tapi Dok. Iya. Yasir, ya? Iya, mohon maafin Dok. Sekiranya diizinkan Dok, bolehkah saya minta PPT itu Dok untuk dipelajari kembali? Boleh, iya. Saya dulu ya, saya edit sedikit dulu ya. Nanti saya kirimkan, ya, insya Allah. Nah, bisa aja. Memang ada dosen yang tidak berikan PPT-nya kah? Tapi Dok, ada beberapa Dok. Oh, ada beberapa. Oh ya, oke, sip. Saya insya Allah tidak masuk beberapa tersebut saya berikan, Ji. Tapi mungkin bentuknya dalam PDF, ya, supaya kalian tidak utak-atik. Oke, ya. Ada yang lain? Pertanyaan terkait materi? Kalau tidak ada, kita sudahi, ya. Kalau umpamanya lagi duduk-duduk terus lagi baca-baca kemudian terlintas pertanyaan terkait dengan obat-obatan, boleh nanti di japri saya di Telegram, ya. Oke, saya sudahi untuk perkuliahan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Dek. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada rasa yang belum memuaskan buat kalian, ya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih banyak Dok. Iya, sama-sama. Sukses selalu Dok. Saya izin live, ya.